Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengapa urutan penempatan surah-surah di dalam Al-Quran, di dalam mushaf itu tidak sama dengan urutan pewahyuannya. Sebagaimana terlihat di layar bahwa surah Al-Alaq itu diwahyukan pertama kali, tetapi di dalam mushaf dia ditempatkan pada urutan 96. Kemudian surah Al-Qalam itu diwahyukan pada urutan kedua, tetapi di dalam mushaf dia ditempatkan pada urutan ke-68. Kemudian surah Al-Muzammil itu urutan pewahyuannya adalah yang ketiga, tetapi kemudian ditempatkan pada urutan ke-73 di dalam mushaf. Surah Al-Fatihah itu menempati urutan kelima dalam urutan pewahyuannya, tetapi kemudian surah Al-Fatihah ini menempati posisi pertama di dalam mushaf. Demikian dengan surah-surah yang lain, jadi urutan pewahyuannya tidak sama dengan urutan penempatannya di dalam mushaf. Kita lihat dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran, bahwa surah yang diwahyukan pada urutan ke-114 itu adalah surah An-Nasr. Tetapi di dalam mushaf, surah An-Nasr ini menempati urutan ke-110. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada rahasia sehingga penempatan surah-surah di dalam mushaf itu tidak sama dengan urutan pewahyuannya? Jadi, apakah ada rahasia dari penempatan urutan surah-surah di dalam mushaf, mengapa kemudian tidak sama dengan urutan pewahyuannya? Nah, ini akan saya jelaskan pada sesi kali ini. Baik, di layar sudah saya siapkan. Jadi ada nomor urut surah, mulai surah pertama sampai surah ke-14. Jadi nomor 1 itu berarti surah Al-Fatihah. Nomor urut kedua itu adalah surah Al-Baqarah. Kemudian nomor urut ketiga adalah surah Ali Imran. Keempat surah An-Nisa. Nah, demikian seterusnya. Jadi sudah saya tabelkan antara nomor urut surah di dalam mushaf dengan banyak ayat. Jadi Al-Fatihah memuat 7 ayat, Al-Baqarah memuat 286 ayat, kemudian Ali Imran sebanyak 200 ayat, dan An-Nisa memuat sebanyak 176 ayat. Demikian sampai yang terakhir, sampai urutan ke-114 di dalam mushaf, yaitu surah An-Nas itu menempati urutan 114 di mushaf. Dia memuat 6 ayat. Kemudian sebelumnya ada surat Al-Falaq 5 ayat, dan surah Al-Ikhlas di urutan 112 dengan 4 ayat. Nah, jadi sudah terlihat pada tabel nomor urut surah dan banyaknya ayat di surah tersebut. Oke. Baik, setelah memiliki data ini, selanjutnya adalah saya akan menjumlah antara bilangan urutan surah pada mushaf dengan bilangan ayatnya. Jadi antara nomor urut suratnya saya tambahkan dengan banyak ayatnya. Jadi Al-Fatihah urutan pertama banyak ayatnya 7, maka diperoleh hasil 8. 1 tambah 7, 8. Demikian pada surah Al-Baqarah, nomor urut suratnya 2, ditambahi 286, diperoleh hasil 288. Dan selanjutnya surah Al-Imran, demikian, dan yang sampai ke terakhir, kita jumlah antara nomor urut surah dengan banyak ayat di surah tersebut. Baik, sampai 114 surah, kita hitung menggunakan Excel, dan telah kita peroleh hasilnya pada kolom ketiga. Nah, jadi semua surah, nomor urutnya dan banyak ayatnya telah kita total. Oke, telah kita total.
Baik, dari total dari jumlah antara nomor urut surat dan banyak ayat di surat tersebut, ini ada dua bilangan, ada dua jenis bilangan. Jadi ada yang hasilnya genap dan ada yang hasilnya ganjil. Oke, di sebelah kanan sudah saya tempatkan posisi ganjil dan posisi genap. Jadi surah 1 itu 8 berarti genap, surah kedua hasilnya genap juga. Jadi yang ganjil kita taruh sebelah kiri dan yang genap kita taruh di sebelah kanan. Baik, kita data satu-satu mana yang genap dan mana yang ganjil. Kita cek, semoga tidak ada yang salah mendata. Nah, ini seperti mendata apa itu, pilpres atau pilkades, jadi genap ganjil. Nah, saling mengejar antara genap ganjil di sini 117 ganjil, maka sebelah kiri 133. Oke, yang genap sebelah kanan, yang ganjil kita taruh sebelah kiri sampai ke 114, sampai urutan surat yang ke 114. Oke. Baik, ini menghitungnya satu-satu. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bersabar, karena banyak yang kita mau cek mana yang genap dan mana yang ganjil. Sekali lagi, yang ganjil di sebelah kiri dan yang genap di sebelah kanan. Ini masih genap, ini ganjil, sebelah kiri lagi, ganjil lagi sebelah kiri, genap di sebelah kanan, genap lagi, ganjil sebelah kiri. Oke, masih ganjil, genap sebelah kanan, ganjil sebelah kiri lagi, genap di sebelah kanan. Oke, ganjil lagi, ganjil lagi, ganjil lagi, ganjil lagi. Nah, ini ganjil dan genap saling berkejaran, sahabat-sahabat sekalian. Wah, ganjil rupanya memimpin, ganjil lagi, masih ganjil lagi hasilnya. Oke, baru pindah ke genap, genap lagi. Nah, kita akan melihat berapa yang ganjil dan berapa yang genap dengan mendata seperti ini. Mana yang menang di antara banyaknya yang ganjil dan banyaknya yang genap. Oke, baik, perhatikan dengan seksama pendataan mana yang hasilnya ganjil dan mana yang hasilnya genap. Hasil dari penjumlahan ada antara nomor urut surah dengan banyak ayat di surah tersebut. Ganjil sebelah kiri, genap sebelah kanan, ganjil lagi, genap lagi, ganjil lagi. Ini masih berkejaran antara genap dan ganjil. Kita belum tahu mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit di antara hasil yang genap dan hasil yang ganjil. Baik, masih banyak, masih di urutan 80-an. Oke. Sahabat-sahabat bersabar menanti hasil dari pendataan mana yang genap dan mana yang ganjil. Oke, sudah urutan ke-90. Oke. Masih saling berkejaran antara genap dan ganjil. Ganjil lagi, genap sebelah kanan, genap lagi, ganjil, ganjil lagi, genap, masih genap lagi, saling berkejaran. Sudah 104, 105, urutan ke 106, genap. Baik, sudah hampir selesai pendataan kita, sudah 109, ganjil, ganjil lagi, genap, genap lagi, dan yang terakhir genap. Nah, jadi pendataan kita mana yang ganjil dan mana yang genap dari hasil jumlah antara nomor urut surat dengan banyak ayat telah selesai. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa yang ganjil dan berapa yang genap. Nah, ini ganjil pertama, ganjil kedua, ganjil ketiga,
ganjil keempat. Terus kita hitung sambil perhatikan sahabat-sahabat sekalian, khawatir ada yang terlewat dari pendataan yang ganjil ini ada berapa. Kita menjadi penasaran yang ganjil ada berapa dan yang genap ada berapa. Baik, kita tunggu dengan sabar. Oke, ini ganjil ke 23. Oke. Sudah 25 ganjil. 27 yang ganjil. Oke, terus 30 yang hasilnya ganjil. Mas ganjil lagi. 34 sudah, 35. Oke, 37 sahabat-sahabat sekalian. 39 yang ganjil, 40, sudah 40 yang ganjil yang kita peroleh. Oke, baik, kita tunggu sampai selesai mendata yang hasilnya ganjil. 50 sudah yang ganjil, 51, 52, jadi sudah ada sebanyak 53 yang hasilnya ganjil, 54, 55 ganjil, 56, 57. Nah, tidak ada lagi. Jadi yang hasilnya ganjil tadi sebanyak 57. Sahabat-sahabat sekalian, kita sudah tahu bahwa Al-Quran itu memuat 114 surat. Kalau yang ganjil sudah sebanyak 57, maka dengan demikian pasti yang genap juga sebanyak 57. Jadi tanpa menghitung yang genap, sebenarnya kita sudah dapat menentukan bahwa yang hasilnya genap, hasil penjumlahan dari nomor urut surat dan banyaknya ayat itu adalah sebanyak 57 juga. Tetapi untuk lebih meyakinkan, mari kita hitung saja, kita data satu-satu. Ini genap pertama, genap kedua, genap ketiga, genap keempat. Ini hanya untuk semakin memastikan apakah betul yang hasilnya genap adalah 57. Baik, kita simak dengan sabar. Oke, genap ini, genap lagi, genap ke 18, genap ke 19, genap ke 20, ke 21, 22. Oke, masih kita data sudah di 25 yang genap, 26, 27. Oke, baik, kita data terus sampai yang terakhir yang hasilnya genap. Masih separuh perjalanan. Genap ke 40, genap ke 41, ke 42, 43, genap ke 44, genap yang ke 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oke, mestinya tinggal 7 lagi yang genap, karena tadi 114 dikurangi 57 yang ganjil, mestinya yang genap juga 57. 55, 56, 57. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, ternyata hasil dari penjumlahan nomor urut surat dengan banyaknya ayat pada surat tersebut menghasilkan 57 yang genap dan 57 yang ganjil. Ini tentunya bukan suatu kebetulan. Ini adalah desain yang luar biasa, sehingga pas separuh adalah genap dan separuh adalah ganjil. Ini rahasia pertama mengapa urutan surah dalam mushaf itu tidak sama dengan urutan
pewahyuannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini suatu hal yang mencengangkan karena turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur, tidak sekaligus, dalam waktu sekitar 23 tahun. Baik, kita sekarang yang ganjil-ganjil tadi kita coba jumlahkan. Jadi hasil yang ganjil tadi yang sebanyak 57 ganjil itu kita jumlahkan, kita dapat angka berapa? Baik, sudah saya sum dan kita peroleh hasil sebesar 6.555. Oke, baik, kita catat dulu bahwa hasil dari jumlah yang ganjil-ganjil tadi sebanyak 6.555. Nah, sekarang yang genap juga kita jumlah. Dari yang sebanyak 57 genap tadi kita jumlah juga. Oke, kita blok dulu. Kemudian saya pakai formula sum. Oke, dan kita peroleh hasil. Kita lihat sahabat-sahabat, hasilnya adalah 6.236. Jadi yang ganjil kita peroleh 6.555, sementara yang genap kita peroleh total 6.236. Oke, jadi itu yang genap. Yang genap 6.236. Nah, sekarang bilangan nomor urut surah tadi mulai 1 sampai 114 kita total. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai kita tambah 114. Saya sum, saya peroleh bilang totalnya atau hasilnya adalah oke, saya sembunyikan dulu. Sekarang banyak ayatnya pada masing-masing surah kita total juga. Hasilnya sudah keluar, sahabat-sahabat, sudah terlihat bahwa jumlah dari nomor urut surah pada mushaf itu yaitu bilangan 6.555, dan subhanallah ini sama dengan jumlah dari total yang ganjil-ganjil tadi. Sementara nah itu sama, jadi sama-sama 6.555. Nah, ini suatu hal yang bukan kebetulan. Nah, sementara dari total banyak ayat kita peroleh hasil 6.236, dan itu sama dengan total dari yang genap-genap tadi yaitu 6.236. Tentunya hal ini bukan suatu kebetulan, bahwa ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dan memang disengaja, sehingga urutan surah di dalam mushaf itu tidak sama dengan urutan pewahyuannya. Oke, baik. Jadi tadi kita peroleh 57 yang ganjil, kemudian juga 57 yang genap dari hasil penjumlahan nomor urut surat dengan banyak ayatnya. Nah, ya. Dan kemudian ketika kita jumlah nomor urut surat mulai nomor urut 1 sampai nomor urut 114, ternyata kita peroleh hasil 6.555 yang sama dengan total dari hasil yang ganjil-ganjil tadi. Nah, sedangkan total dari banyak ayat di dalam Al-Quran yaitu 6.236 ternyata sama dengan total dari hasil yang genap-genap tadi. Subhanallah. Jadi ada 3 keajaiban matematis di balik tidak samanya penempatan surah-surah urutannya dalam mushaf dengan urutannya di dalam pewahyuan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah data ini menunjukkan bahwa banyak ayat dalam surah Al-Quran itu tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, sehingga keseimbangan ini diperoleh. Jadi ini menepis dugaan atau klaim dari penghobi kajian bilangan 19 dalam Al-Quran yang kemudian menduga bahwa surah At-Taubah itu kelebihan 2 ayat. Nah, tentunya kalau memang surat At-Taubah itu kelebihan 2 ayat,
keseimbangan 57-57, keseimbangan 6555, dan keseimbangan 6236 ini tidak akan tercapai. Demikian sahabat-sahabat sekalian yang saya dapat sampaikan terkait rahasia di balik tidak samanya penempatan urutan surah di dalam mushaf dikaitkan dengan urutan pewahyuannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten yang lain di channel Kiai Matematika, kajian ilmu agama dan ilmu matematika.